Sinopsis serial India Surpanaka menyerang Lava dan Kusa episode 131. Episode dimulai dengan Sugriv memarahi Vibhishan dan memintanya untuk kembali ke Lanka. Ram bilang, "Aku kenal dia. Aku tidak butuh bukti untuk kebenarannya." Angat datang ke Hanuman dan memintanya untuk datang cepat untuk memberikan pendapatnya. Ram berpikir dengan hati lagi. Hanuman pergi dan melihat Vibhishan. Dia memeluk Vibhishan dan memuji kebaikannya. Dia bilang, "Dia membantu saya sebelum menemukan Sinta di Lanka. Dia mungkin membantu kita dalam pertempuran ini." Ram berkata, "Orang yang mendukung kebenaran disambut di pasukanku. Kita semua bersama dalam pertempuran ini. Dan sekarang darimu adalah saudaraku." Dia menyambut Vibhishan dan memeluknya. Sri Ram memainkan. Semua orang menyebut nama Ram. Raja mendengarkan Lav dan Kus. Mereka juga menyebut nama Ram. Surpanaka memanggil Asur. Dia bilang, "Kamu harus membunuh Lava dan Kus." Asur mengatakan, "Kami bersembunyi karena takut." Surpanaka marah dan memotong tangan Asur. Lava dan Kusa menyapa Sumitra dan Kaikeyi. Mereka memberkati dan bertemu para wanita. Mereka bilang, "Kalian semua adalah praja kami." Kaikeyi mendapat makanan dan kebutuhan untuk mereka. Lava dan Kusa menyajikan makanan. Asur datang ke sana dan menyerang. Tempat itu mulai terguncang. Mereka semua berpikir, bagaimana ini terjadi dan mengapa Lava dan Kusa bergegas untuk mengamankan ratu. Lava mengatakan, "Ada beberapa mayavi di balik ini." Abu muncul di depan mereka dan mendapatkan kekuatan mereka untuk melemparkan bola api. Lava meminta para ratu untuk pergi. Mereka akan menangani para Asur. Mereka mendapatkan busur ajaib mereka dan mengerahkan panah. Asur menghilang. Semua orang terlihat kaget. Surpanaka muncul dan mengancam mereka. Dia bilang, "Kamu tidak akan bisa berbuat apapun sekarang, karena aku akan menelanmu seperti semut kecil." Lava dan Kusa mencoba bertahan ketika dia menghisap udara untuk menelan mereka. Mereka berpegangan tangan. Surpanaka dan pertempuran mereka berlangsung. Lava mengatakan, "Kamu adalah mayavi," yang merupakan alasan untuk masalah di Ayodhya. Dia mengatakan, "Ya, Anda benar. Anda tidak bisa diselamatkan dari teror saya." Dia tertawa. Asnur juga ikut tertawa. Kaikeyi, Sumitra kaget dan wanita lain khawatir. Surpanaka mengatakan, "Kau tidak memiliki pilihan selamat." Lava mengatakan, "Kamu mengatakan sangat mudah untuk membunuh mereka." Dia menembak panah padanya. Asur membawa serangan itu dan membentangkannya. Surpanaka mengatakan, "Kamu tidak ada di depanku dan pasukanku. Terima kalahanmu." Asur mengatakan, "Tidak mungkin. Guru kita tidak mengajar kita untuk mundur. Kita akan berjuang sampai nafas terakhir kita." Mereka terus bertarung dengan pasukan Asurnya. Kaikeyi berdoa, Arlav dan Kus kembali dan kehilangan musuh mereka. Asur menyerang mereka lebih jauh dengan kekuatan jahat mereka. Lava dan Kusa terjebak dalam cincin api. Semua orang khawatir. Surpanaka mengikat mereka dengan cincin api. Dia mengatakan, "Kau tidak akan diselamatkan sekarang. Aku akan menyiksamu sampai mati." Surpanaka mengatakan, "Saya telah melakukan semua hal jahat di Ayodhya." Lava mengatakan, "Ini adalah rencana kami. Kami melakukan ini dengan Ram." Ram datang ke sana dan mengurung Surpanaka. Tamat episode 131. Dan kita berlanjut ke episode 132 di sinopsis Lava Kusa.
Episode dimulai dengan Surpanaka yang mengatakan Surpanaka lolos, episode 132. Episode dimulai dengan Surpanaka yang mengatakan bahwa saya telah melakukan segalanya. Kakek mengatakan kebenaran Asur telah keluar. Dia berada di belakang segalanya. Asur mengatakan kita akan membunuh Lava dan Kus. Dia bilang, aku akan membunuh semua orang Ayodhya, sehingga mereka jatuh lemah dan menjadi sedih. Aku akan membalas dendam pada Raja Ram juga. Aku menargetkan raja terlebih dahulu. Semua terjadi atas perintahku. Semua terjadi atas perintahku. Semua terjadi atas perintahku. Jembatan hancur karena aku. Tidak tahu berapa banyak orang yang menjadi bonekaku. Aku akan menghancurkan segalanya di Ayodhya. Apapun yang terjadi di sini, Ram telah memulainya bertahun-tahun yang lalu. Ram adalah alasan untuk semua ini. Lava mengatakan tidak, itu salah. Itu tidak memulainya. Kus mengatakan kamu adalah alasan untuk semua yang terjadi di Lanka. Kami tahu bahwa kamu tertarik pada Ram dan mencoba untuk memenangkannya. Ketika dia menolak, kamu mencoba untuk menyerang Sinta karena kebencian dan kemarahanmu. Arlaf mengatakan, jika kamu tidak berpikir untuk mendapatkan orang asing seperti itu, dia ingat kata-kata Ram. Lava mengatakan sebagai seorang wanita, kamu mencoba menciptakan rintangan dalam kehidupan wanita lain. Jika kamu tidak melakukan itu, ini tidak akan terjadi. Kamu tidak melihat etika dan tidak tahu alasannya. Jadi kamu kehilangan hidung. Kus mengatakan kamu mengambil insiden ini pada egomu dan membangkitkan kemarahan ini di dalam hatimu. Kamu mengisinya dalam pikiran saudaramu yang menjadi alasan untuk akhir hidupnya. Kamu adalah alasan kehancuran di Lanka. Dibilang hebat, kamu telah menyalahkanku. Ini tidak mengubah kenyataan. Lava mengatakan ini akan menjadi alasanmu. Dia mengatakan Ram tidak punya alasan untuk menolakmu dan merebut kecantikanku. Dia harus dihukum. Ram pasti akan mendapatkan kekalahan dengan tanganku. Jika tidak oleh tangan Ravan, Ram akan kalah. Lav tertawa. Nagarset yang lainnya bersembunyi dan memandang. Dia mengatakan, sepertinya kamu telah melihat kematianmu di depan dan kehilangan akal. Lava mengatakan, setiap orang kuat membuat kesalahan karena terlalu percaya diri. Kau pikir ini rencanamu, bukan rencanamu. Bahkan medan pertempuran bukan milikmu. Itu bagian dari rencana kami yang kami rencanakan bersama Ram. Dia bertanya apa? Kamu telah melakukan ini dengan Ram. Setrughn menembakkan panah dan mengurungnya. Bharat, Laksman, Hanuman, dan Ram juga datang ke sana. Mereka semua menembakkan panah dan mengurungnya dengan kekuatan mereka. Semua orang menyebut nama Ram. Ram menembakkan panah untuk membebaskan Lava dan Kus dari kekuatan jahatnya. Dia memanggil saudara-saudaranya. Dia bilang kita harus mengamankan Ayodhya Praja dulu. Pergi dan selamatkan mereka. Aku akan melihat iblis-iblis ini. Dia menembakkan panah dan membunuh semua Asur. Hanuman juga melawan Asur. Bharat meminta Kaikeyi dan semua orang untuk ikut dengan mereka. Pertarungan berlanjut. Lava dan Kusa juga menggunakan kekuatan mereka pada Surpanaka. Dia menyerang Kaikeyi dan Sumitra dan mengikat mereka. Mereka berteriak meminta tolong pada Ram. Lava dan Kusa berbalik ke mereka dan bergas. Mereka mendapatkan senjata di tangan. Mereka pergi dan membantu Kaikeyi dan Sumitra. Surpanaka terbebas dari kekuatan kandang. Dia mengatakan persatuan Ram dan Sinta tidak akan mungkin terjadi. Dia berubah menjadi burung gagak dan terbang menjauh. Kus bertanya pada Kaikeyi, apakah dia baik-baik saja? Dia mengangguk. Ram bertanya, apa kalian baik-baik saja? Sumitra mengatakan ya. Lava dan Kusa menyelamatkan kita. Semua orang menyebut Lava dan Kusa. Nagarset
putranya dan Saukar melihat dan melarikan diri. Ram bilang, aku minta maaf. Kamu, kamu semua telah melalui rasa sakit ini. Kamu semua aman sekarang. Saya bertanggung jawab atas keselamatan wanita. Ram mengatakan penghargaan untuk ini berlaku untuk Lava dan Kusa. Para wanita bebas dari aturan yang tidak etis. Semuanya tersenyum. Kausalia mengatakan semuanya membaik. Surpanaka telah menerima bahwa dia melakukan semua ini. Mengapa Sinta menanggung hukuman? Mendapatkan Sinta kembali. Bau Nagarset membawa Nagarset dan putranya disab. Wanita itu berkata, kami meminta maaf kepada Anda dan seluruh keluarga, terutama Lav dan Kus. Saya mendapat kesempatan ini untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi saya tidak. Itu adalah kesalahan hidup saya. Saya telah datang ke sini. Saya mendapatkan pria yang bertanggung jawab untuk penghinaan perempuan di Ayodhya. Saya harap kebenaran menang kali ini. Nagarset meminta maaf dan mengatakan bahwa setan Mayapi memaksa saya berada dalam kendalinya. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak mendengarkannya, maka dia akan menyakiti saya dan keluarga saya. Tolong maafkan saya. Dia mengatakan Lava dan Kusa. Anda tahu kekhawatiran orang tua untuk anak-anak. Maafkan saya atas kejahatan saya. Laksman mengatakan kembali, menjauhlah dari mereka, konsekuensinya tidak akan membaik. Anda mencoba membunuh mereka. Anda mohon kepada mereka sekarang. Anda tidak akan mendapatkan balas kasihan. Lava dan Kus menghentikan Laksman dari menghukum Nagarset. Kus berkata, maafkan Nagarset, luangkan hidupnya. Dia meminta Ram untuk memaafkan Nagarset. Semua orang menghukum Nagarset. Dia menerima kejahatannya. Dia mengatakan, kebenaran adalah tidak ada yang murni seperti Sinta di dunia ini. Pelukan Lava dan Kus. Pria itu berkata, kita tidak ingin Sinta kembali ke Ayodhya. Dia tidak punya tempat di Ayodhya. Sekian episode 132 Surpanaka lolos. Lanjut lagi kita ke episode 133. Orang tidak mengubah pola pikir mereka. Episode dimulai dengan Ram meminta Lava dan Kus untuk memberikan ide mereka. Mereka semua menunggu. Lava mengatakan. Episode dimulai dengan Ram meminta Lava dan Kus memberikan ide mereka. Mereka semua menunggu. Lava mengatakan, jika kita harus membersihkan citra Sinta, maka salah satu dari mereka harus membuktikan ini pada orang-orang. Jika orang yang melakukan kesalahan menerimanya dan membersihkan namanya, maka hasilnya akan baik. Nagarset tidak ingin Sinta kembali kepada Ayodhya. Dia telah menyebarkan pemikirannya di Praja. Dia akan mengakhiri ini sendiri. Nagarset bilang, aku siap melakukan ini. Ram mengatakan, wanita akan mendapatkan rasa hormat mereka. Ingat, wanita bukan oleh kita karena wanita. Lava dan Kusa akan memastikan bahwa Nagarset melakukan ini dengan baik. Itu akan menjadi tanggung jawab mereka. Dia meminta Satrugan untuk menjaga perdamaian. Mereka harus siap untuk keselamatan rakyat. Jika Nagarset gagal dalam tugas ini, maka Satrugan akan menghukum Nagarset. Semua orang menyebut nama Ram, Lava dan Kusa, dan yang lainnya membawa Nagarset ke Praja. Lava mengatakan, Surpanaka dan Nagarset telah melakukan segalanya terhadap kita. Mereka melakukan ini untuk merusak citra Sinta. Kusa mengatakan bahwa bahkan anak Saukar dan Nagarset yang terlibat, mereka telah menerima kejahatan mereka di depan Ram. Pria itu berkata, kita akan menghukum mereka. Mereka menabrak batu di pelakunya. Lava dan Kus meminta orang untuk berhenti. Lava meminta mereka untuk percaya pada hukum Ayodhya. Dia memuji Ram. Dia meminta mereka untuk tidak melawan Ram. Kus mengatakan, kita tidak bisa membunuh pelakunya.
Kita tidak bisa mengabaikan pemikiran mereka. Kita harus mendengar mereka terlebih dahulu dan membiarkan mereka menerima kejahatan mereka, sehingga kita dapat memutuskan apakah kita melakukan yang benar. Saturgan meminta Nagarset untuk mengubah cara berpikir orang-orang. Dia memperingatkan Nagarset. Nagarset menangis dan meminta maaf untuk merusak citra Sinta. Dia menerima kejahatannya untuk menodai karakter Sinta. Dia mengatakan, "Saya telah melakukan segalanya sehingga Ayodhya menghina Sinta, sehingga Sinta tidak kembali ke Ram dan Ayodhya. Itu semua adalah kebohongan dan rencana saya. Sebenarnya tidak ada yang murni seperti Sinta." Dibilang, "Aku mendapat kesempatan ini dalam bentuk masalah Doban ini. Aku memastikan bahwa Sinta akan dikutuk di Ayodhya. Aku tahu kalian semua tidak akan mengasihi aku." Dia meminta mereka untuk menyebut nama Sinta. Orang-orang melantunkan nama Sinta dan meminta orang mendapatkan Sinta kembali ke Ayodhya. Lava dan Kusa Saturgan tersenyum. Lava bilang, "Kamu bisa melakukan ini. Kita akan pergi ke Ram dan memintanya untuk mendapatkan Sinta kembali." Lava memeluk Kus dan menangis. Dia mengatakan, "Kita telah menang." Pemikiran Raja Ayodhya berubah ke arah wanita. Mereka terkejut ketika melihat dua pria berkelahi. Lava bertanya, "Apa yang terjadi? Tidaklah kamu pergi menemui Ram?" Para pria mengatakan, "Kami tidak setuju dengan ini. Kami tidak ingin Sinta kembali ke Ayodhya. Wanita seperti dia tidak punya tempat di Ayodhya." Mereka pergi. Lav dan Kusa kaget. Saturgan mengatakan, "Saya pikir upaya Anda tidak dapat menghapus racun yang telah Anda sebarkan. Bersiaplah untuk hukuman Anda." Kusa mengatakan, "Misi kami tidak lengkap. Mereka tidak akan setuju dengan cara ini." Lava dan Kus datang ke istana. Kus bertanya kepada Ram, "Mengapa kamu mengirim kami? Tahu tidak ada yang akan setuju dengan Nagarset." Ram bertanya, "Apakah Anda tahu senjata paling kuat?" Arlav dan Kus mengatakan Mbah Ramastara dan Ram mengatakan tidak. Senjata paling ampuh adalah menolak. Kita tidak bisa mengubah pemikiran mereka dalam satu hari. Mereka percaya kebohongan ini sebagai kebenaran. Kekeyi bertanya, "Apakah Ram dan Sinta tidak akan pernah bersatu?" Kausalya mengatakan, "Kami mendapat harapan dan semuanya rusak lagi. Aku tidak bisa mentolerir ini sekarang. Kamu akan mengambil Sansias." Kekeyi merasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri. Mereka menangis dan Raja Rama khawatir. Lava dan Kusa meminta orang-orang untuk mendengar Ramayana dari mereka. Kus mengatakan, "Jika kalian semua tidak menghormati wanita, kami akan pergi dari sini." Sekian episode 133. Orang tidak mengubah pola pikir mereka. Sekian dan terima kasih.